Kita lanjutkan pembahasan di nomor 4. Nah, nomor 4-nya ini tentang hubungan arus dan potensial yang kemarin, potensial dan arus. Ini langsung saya ambil yang bentuk rangkaian tertutup. Bukunya masih sama, buku yang kemarin juga yang kita pakai. Ada rangkaian seperti ini, 3 hambatan disusun seri. 3 hambatan masing-masing 2 ohm, 3 ohm dan 4 ohm. Disusun seri dengan beda potensial atau sumber tegangan sebesar 18 volt. Nah, yang ditanyakan adalah tegangan pada potensial pada hambatan 4 ohmnya, potensial pada 4 ohm. Nah, gitu. Udah disimpulkan gitu. Suka-suka aja. Nanti boleh aja di sini misalnya VA ini VB, VC juga boleh. Suka-suka. Jadi saya pakai langsung V4 ohm gitu. V pada 4 ohm. Nah, untuk hubungan arus dan potensial kemarin V per I sama dengan R gitu kan ya, hambatan. Jadi kalau V berarti V pada 4 ohm jadinya arus pada 4 ohm dikali R pada 4 ohm gitu kan. Nah, R pada 4 ohmnya jelas 4 ohm ya kan, jelas ini 4. Nah, sisanya adalah arus pada 4 ohmnya berapa. Untuk menghitung arus berarti kita bisa pakai balik lagi yang rumus ini, kita balik lagi kan ya. I 4 ohm itu ya V total dibagi R total. Kok pakai V total dan R total, kok nggak pakai V 4 ohm dibagi R 4 ohm lagi? Ya, kenapa gitu? Karena dia ini kan rangkaiannya seri. Kalau sifat rangkaian seri kan arusnya sama gitu kan ya. Berarti arus di 2 ohm, arus di 3 ohm, arus di 4 ohm itu sama dengan arus yang di rangkaian totalnya. Jadi semuanya sama arusnya gitu. Kayak ini sama aja kayak arus total, sama aja kayak arus di 3 ohm, sama juga kayak arus di 2 ohm. Jadi sama, langsung saya ganti aja ini jadi I4 ohmnya. Jangan bingung ya. V totalnya 18 kita masukin, R totalnya karena seri ya langsung ditambahin kan kemarin. 2 tambah 3 tambah 4. Totalnya 9, 18 dibagi 9 berarti 2 ampere. Dapat arusnya 2, substitusi ke sini. 2 kali 4 berarti 8 volt. Ini urut-urutannya cara ngerjainnya. Nanti kalau udah bisa mahir, nanti bisa pakai perbandingan. Yang mana sih perbandingannya? Ini tadi berangkat dari arusnya yang sama tadi. Kalau arusnya sama, misalkan gini, arus di 4 ohm sama dengan arus di totalnya gitu kan. Atau misalnya nanti V di sini juga dikasih tahu juga bisa. Suka-suka sih nanti tergantung buat soalnya. 4 ohmnya berarti kan V di 4 ohm dibagi R di 4 ohm. Ya di sini. Nah, ini berarti V total dibagi R total. Kan? V di 4 ohm yang mau kita cari, R 4 ohmnya 4, V totalnya tadi 18, R totalnya udah kita hitung tadi 9. Coret-coret gitu kan ya, 18 bagi 9 2. Tinggal dikali silang gitu kan ya. V 4 ohmnya sama dengan 4 kali 2 berarti 8. Dan sama hasilnya. Jadi bisa pakai perbandingan, bisa pakai urutannya. Terserah nanti kalau udah mahir bisa pakai yang ini. Sementara pakai ini dulu aja buat latihan. Nanti tahu sendiri cara cepet-cepetnya. Banyak kok cara cepet yang lain. Itu untuk nomor 4-nya. Nomor 5-nya kita hapus ini dulu. Oke, di nomor 5-nya ini tentang alat ukur. Kemarin kan ada ampere meter sama voltmeter. Jadi saya ambil salah satu aja karena prinsip perhitungannya kan mirip ya kan ya. Ini nomor 5-nya. Soalnya ampere meter memiliki hambatan 18 ohm. Jadi ini hambatan ampere meternya, RA simbolnya kemarin ya, 18 ohm. Kemudian memiliki batas ukur 10 miliampere. Batas ukurnya berarti itu awalnya 10 miliampere. Nah, ini mili ini nanti bisa diubah ke ampere atau nanti yang ampere diubah ke mili, tergantung pemakai nanti mudahan mana diubah atau enggak. Karena dia bentuk rumusnya kan perbandingan. Jadi nggak apa-apa asalkan dia satuannya udah sama, nggak perlu diubah ke yang harus satuan SI gitu. Kemudian agar batas ukur menjadi 100 miliampere maka harus dipasang hambatan. Nah, batas ukurnya berubah menjadi 100 miliampere. Maka hambatan yang harus dipasang, untuk ampere meter kan RS ya kan, RS atau Rsan gitu kan ya. Rsan maksimumnya berapa?
Nah di opsinya nggak ada kata-kata maksimum, tapi nggak masalah. Jadi siapa tahu nanti di soal yang lain ada bentuk maksimum atau minimumnya. Saya singkat aja RS max ya, R sun max gitu maksudnya. Masih ingat bentuk persamaannya? Arus batas ukur awal dibagi batas ukur yang akhir dikurangi awal gitu kan, dikali dengan hambatan alatnya. Ini bisa langsung sana. Nah gitu, yang bawah di selesai dulu. Kita substitusi angkanya. Ini kan udah sama-sama miliampere, jadi nggak usah diubah ke ampere semua dua-duanya, nggak perlu PSI. Ada kan bentuknya perbandingan kan, jadi bisa dieliminasi nanti milinya. 10 dibagi 100 kurang 10 dikali dengan 18. 10 dibagi 90 dikali 18, berarti coret nolnya kan 18 bagi 9 2. Berarti hambatan yang dibutuhkan adalah 2 ohm. Karena ini sun berarti dipasang secara paralel atau cabang. Itu tergantung opsinya, dia bisa aja pakai cabang atau paralel gitu-gitu juga bisa, tergantung kata-katanya. Ini bentuk nomor 5-nya tentang alat. Oke, aman. Nomor 6-nya masuk ke energi dan daya, tapi kita hapus dulu. Oke, ternyata masih muat untuk nomor 6-nya, jadi langsung aja, belum saya hapus. Nomor 6 ini tentang energi dan daya. Langsung saya ambil untuk kasus daya disipasi. Daya transmisinya kebetulan belum nemu, jadi daya disipasi dulu. Di sini tertera sebuah lampu tertulis 220 volt 500 watt. Nih, 220 volt 500 watt. Kemudian dipasang pada tegangan atau potensial 55 volt. Ini V terpasangnya. Kita simbolkan V terpasang aja. Dan bisa juga disimbolkan V biasa, V aja gitu. 55 volt. Maka daya yang digunakan adalah berapa? IP disipasinya. Nah, berapa? Langsung aja, ini bentuk rumus langsung. Ini kalau dia model bentuk tulisannya kayak gini, berarti ini V maksimumnya, ini P maksimumnya. Potensial maksimum dan daya maksimumnya ya. Bentuk bersamaan disipasi P sama dengan V terpasang, kita sebutkan VT aja, dibagi V max, VM aja, dikuadratkan dikali daya maksimum PM gitu kan ya. V terpasangnya 55, V maksimumnya 220, dan rupa kuadratnya dikali 500. Nah, berarti ini daya disipasinya 55 bagi 220, ini berarti 1/4 ya. Bisa dieliminasi 1/4 kuadrat berarti 1/16. Sebenarnya 44 gitu. Tapi kalau mau langsung ya 16. 1/16 dikali 500 gitu. 500 dibagi 4 125. 125 bagi 4 berarti 31,25. 31,25 watt. Gitu. Oke, teman. Selanjutnya baru kita hapus. Oke, untuk nomor 7 saya ambil untuk konsep yang perhitungan biaya listrik ya. Ini nomor 7. Nah, pada sebuah rumah dia menggunakan 10 lampu 20 watt itu dalam waktu 12 jam per hari. Nah, lebih gitu. Nah, kalau untuk perhitungan model ini dan kalau nanti ada banyak, itu mudahan dibuat tabel aja. Jadi misal ini alatnya. Yang pertama lampu, jumlahnya ada 10, dayanya 20, waktunya jadi 12 jam. Karena perhitungan dalam kilowatt jam kemarin kan, maka dia harus dalam jam. Jadi sini ada total 1 bulan atau 1 hari sih, nanti tergantung. Kalau butuh 1 bulan butuh 1 bulan, kalau 1 hari 1 hari. Kayak tadi 1 bulan setahu saya. Lampu 10 watt 20, lampu 10 dengan daya 20 watt dinyalakan 12 jam per hari. Kemudian ada 1 TV, TV-nya 1 dengan dayanya 60 watt dalam waktu 10 jam per hari.
Lalu kemudian terakhir ada setrika. Setrikanya satu dengan daya 300 watt. Satu 300 watt dalam waktu 2 jam per hari. Terus kemudian biayanya 400 per kWh. Biayanya 400 per kWh. Maka yang habis dalam 1 bulan yang harus dibayarnya berapa? Jadi memang 1 bulan. 1 bulan di sini biasanya dia pakai 30 hari ya. Jadi nanti dikali 30 lagi. Ini masih per hari. Nah, dikaliin aja 10 kali 20 berarti ambil aja 1 kali 2, 2 kali 12 24, 24 nolnya 2 gitu kan. 24 00. Itu masih dalam 1 hari. Kalau di dalam 30 hari ya dikali 3 lagi. 24 kali 3 berarti 72. 72 nolnya nambah 1. 72.000 watt jam atau 72 kWh gitu. Tapi nanti ada yang ubahnya. Kemudian ini 6 kali 10. 6 kali 1 kan 6, nolnya 2, terus dikali 30 lagi. 6 kali 3 18. 18 nolnya ada 3, 18.000. Ternyata satu TV 60 watt dengan 10 jam penyalaan per hari, kurang lebih sebulan gitu. Habisnya 18.000 kilowatt jam gitu kan ya. Ini satu setrika 300 kali 2 600, 600 kali 30 berarti sama juga 18.000. Nah, ini kemudian ditambahin gitu. Total wattnya berapa? Energinya berapa ini? 72 tambah 18, 90 tambah 18 berarti 108. 108 ini masih watt jam, WH watt jam. Jadi kWh berarti 108 kilowatt jam. Kilo itu 1000. Ini 1000-nya hilang. 108 kWh dengan harga per kWh-nya segini. Berarti biayanya sama dengan energinya habis 108 kilowatt, biayanya 400. Berarti 108 kali 4 432. 432 dengan nolnya 2 berarti 43.200 rupiah kalau ini dalam rupiah ya. Nah, jadi segitu kurang lebih biayanya. Tuh kan. Untuk nomor 8-nya saya dulu, kalau cukup nanti nggak jadi hapus, kalau nggak cukup jadi hapus. Tunggu bentar. Oke, untuk nomor 8-nya kemungkinan masih cukup, jadi langsung aja. Ini nomor 8. Ini tentang konversi energi ya, konversi energi. Nah, di situ ada sebuah alat pemanas. Alat pemanasnya memiliki hambatan 5 ohm. Ini punya hambatan 5 ohm R-nya. Kemudian dengan tegangannya yaitu 50 volt, V-nya 50 volt. Nah, digunakan untuk memanaskan air sebanyak 1 liter. Nah, air 1 liter itu sama aja kayak air 1 kilo, karena massa jenis air kan 1000 kg per meter kubik ya. Jadi langsung saya tulis massanya 1 kilo aja, karena dalam perhitungan kalor nanti biasanya pakai massa. Khusus di air ya, yang massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. Nanti kalau bendanya lain, misal minyak itu kalau nggak salah dia hanya 0,8 kg per liternya, salah segitu. Terus dari suhu 0 derajat sampai 50 derajat Celcius, berarti delta T nya 50 derajat dikurang 0 derajat gitu kan, jadinya 50 derajat Celcius. Tuh. Kemudian jika hanya 70% kalor yang dihasilkan pemanas diambil oleh air, berarti nggak semuanya kepakai energi yang diubah tadi. Efisiensinya ada 70% di sini. Maka berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memanaskan air tersebut? Waktu, time-nya. Nah, gitu. Ya, ada efisiensi. Harus kita tahu siapa outputnya, siapa inputnya. Kemudian kan efisiensi sama dengan W output dibagi W input. Ini alat pemanas dipanaskan. Ya, namanya alat pemanas panasnya. Alat pemanasnya kemudian dihubungkan ke listrik, dia sehingga menjadi panas. Nah, panasnya nanti diambil oleh si air untuk memanaskan air. Berarti di sini inputnya adalah si alatnya tadi. Jadi dia pakai listrik juga kan. Kemudian outputnya yang air tadi.
Efisiensi 70%, 70%. Persen itu maksudnya per 100. Jadi kalaupun di sini nggak ada 100% ya nggak masalah, nanti diganti 7/100, 70/100 gitu. Boleh. Outputnya tadi adalah si panasnya, panas airnya, kalor air. Karena ini cuma dari 0 sampai 50 derajat, berarti dia perubahan suhu aja, nggak pakai perubahan wujud. Cukup MC delta T gitu kan ya. Ini kayaknya biarin tidak langsung ditulis. Dibagi W inputnya. Inputnya itu kan W, daya, energi, hubungannya. Kalau kemarin kan ada daya sama dengan energi per waktu ya. Berarti kalau energi tinggal dibalik aja, daya kali waktu. Nah, di sini ada daya kali waktu, atau langsung rumus energi yang ada V sama R gitu. Kalau mau dilangsungin nanti ada bentuk lainnya kalau di otak-atik, yaitu V kuadrat per R dikali T. Tuh, langsung bisa. Nah, ini V-nya aja yang dikuadratin ya. Enggak V per R dikuadratin, tapi V kuadratnya aja. R di sini kan per, jadi naik ke atas, nggak masalah nanti dibuat naik ke atas. Atau T-nya pindah di sini ya. Langsung saya ganti ke sini T, jadi kali silang 100 saya pindah. Oh, ini sebelumnya kita coret dulu, bisa kan 7/10, jadi 10. Masanya 1 C, kalau jenis air itu 4200, delta T nya 50 dibagi V kuadrat. V nya tadi 50 kuadrat, itu saja 2 kali, nanti mudah dicoret-coretnya. 50, 7 tadi dipindah ke bawah. Nah, ada yang terlewat. Nah, R-nya dia tadi naik ke atas ya, 5 di atas. Oke, jadi pelan-pelan dipahami lagi cara ngitung tadi gimana. 50 habis, coret ya. 50 ini sama 50 dan 5 dan 10 ini habis juga. Ini saya coretnya beda biar ketahuan siapa yang dicoret. 4200 dibagi 7 dicoret juga 600 ya. Nah, ini dalam detik ya, 600 detik. Kalau dijadiin menit berarti tinggal dibagi 60 lagi. T-nya berarti 10 menit. Nah, ternyata seperti itu kira-kira. Kalau ada alat pemanas dengan voltase dan hambatan sekian, manasin air dari suhu sekian sampai sekian, ternyata butuh waktu 10 menit untuk efisiensi 70%. Nanti bisa dicobain alat ukur kalian di rumah masing-masing. Coba aja nanti kira-kira dia jadi berapa lama. Itu aja untuk perhitungannya. Nomor 8. Selanjutnya masih ada konsep yang tentang hukum-hukum, itu bagian terakhirnya. Next video aja ya. Sampai jumpa.